Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat-nikmat dari Islam, nikmat sehat walafiat, dan Allah meringankan kaki kita untuk melangkah menuju masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ajukan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah kebaikan, langkah-langkah yang meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya dengan jalan ilmu tersebut jalan menuju masuk ke dalam surga. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca sirah nabawiyah, kajian kita malam hari ini sebagaimana flyer yang disebarkan adalah tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengkaji bahwa perjalanan hidup beliau itu penuh dengan perjuangan dakwah dan jihad. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa 23 tahun beliau menjadi seorang nabi dan rasul, 13 tahun merintis dakwah di Makkah, namun beliau diusir oleh kaumnya sendiri, kemudian berhijrah ke Madinah, dan di Madinah 10 tahun. Tahun pertama beliau membangun masyarakat, membangun peradaban, diawali dengan membangun masjid, lalu mempersaudarakan muhajirin dan ansor, kemudian mempersaudarakan antara penduduk Madinah seluruhnya yang terdiri dari orang-orang yang sudah memeluk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, diikat dalam satu perjanjian. Siapapun yang tinggal di Madinah, mereka terikat dengan perjanjian damai. Akan tetapi di tahun kedua ternyata Rasulullah harus berhadapan dengan gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh kafir Quraisy, maka terjadilah perang Badar. Perang Badar selesai, apakah sudah berhenti sampai di situ? Ternyata masih banyak peperangan-peperangan penting lainnya. Maka salah satu hikmah dari perang Badar disampaikan oleh Dr. Abdul Ma'ruf bahwa kemenangan pertama yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah awal mula dari jihad yang sesungguhnya. Karena kalau kita baca dalam sirah, setelah perang Badar justru tantangannya lebih berat. Memang ini perang yang mengubah sejarah, karena setelah itu kaum musyrikin Quraisy, ya, mereka akan semakin kesulitan untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita perhatikan antara perang Badar sampai perang Uhud, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan.
bulan Ramadan, ya, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Kemudian terjadi perang tahun berikutnya di bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di 2 Hijriah, tahun 2 setelah hijrah terjadi perang Badar, tahun ketiga setelah hijrah terjadi perang Uhud. Ini sama-sama perang yang sangat besar sekali. Nah, antara Badar dan Uhud ini ada banyak peristiwa yang terkadang luput dari kajian sirah nabawiyah. Ya. Salah seorang ulama, seorang alim peneliti yang sangat intensif mengkaji sirah nabawiyah mengatakan bahwa perang antara Badar dan Uhud, ya, antara perang Badar dan Uhud ini kan cuma 1 tahun, dan perang Badarnya itu mulai pagi sore selesai. Ya, kalau perang fisiknya itu cuma sebentar, tetapi antara 1 tahun itu antara Badar dan Uhud terjadi perang opini. Kalau perang fisik itu cuma sebentar, paling dari pagi sampai sore, pokoknya sehari 2 hari. Ya, tapi yang paling membahayakan itu bagaimana perang opini. Nah, ini disampaikan oleh Ustaz Asep Sobari Hafidhahullah. Nah, di dalam buku-buku sirah memang ada pembahasan khusus antara perang Badar dan perang Uhud ini. Ada peristiwa-peristiwa penting, diantaranya kita ambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun karya Al-Azim tentang peristiwa-peristiwa antara Ghazwati Badr wa Ghazwati Uhud, perang Badar dan perang Uhud. Di antaranya yang pertama wafatnya Ruqayyah binti Rasulillah, ya, bahwa Ruqayyah adalah istrinya Utsman. Utsman tidak ikut perang Badar, tetapi Utsman mendapatkan pahala orang yang ikut berperang. Kenapa? Karena beliau sudah berniat dan Rasulullah mencegahnya. Ya, fa innalaka ajra syahid. Sesungguhnya Utsman, kamu mempunyai pahala 1 orang yang syahid. Kenapa? Karena sejatinya Utsman ingin berangkat juga ke medan perang, tetapi Rasulullah mencegahnya karena udzur syar'i, yaitu istrinya sakit parah. Nah, ini salah satu hikmahnya. Hikmahnya apa? Terkadang niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman terkadang lebih baik daripada amalannya. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, barang siapa yang hamma itu apa? Betul-betul bertekad untuk mengerjakan kebaikan meskipun tidak terwujud, tidak terlaksana, tetapi dia sudah mengusahakannya secara maksimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis baginya 1 pahala yang sempurna. Ini yang dialami oleh Utsman. Jadi salah satu hikmah yang ada di perang Badar itu bahwa orang yang gak ikut perang bisa dapat pahala. Kenapa? Udah niat. Apa cukup usah niat saja? Bahkan terkadang orang yang perang malah gak dapat pahala, benar gak? Karena niat, karena ingin dipuji, karena ingin dianggap pahlawan, ingin dapat apa ini yang biasa di sini? Jasa, ya. Biar apa? Biar dihormati, ya. Biar bisa jadi pahlawan, ya. Biar bisa jadi apa? Ya itulah, ya. Ya, jadi kalau orang berangkat jihad belum tentu dapat pahala. Orang yang tidak berangkat jihad bisa dapat pahala sebagaimana Utsman. Tapi syaratnya 1, dia harus berniat dan berazam, ya, dengan sangat kuat, dan dia sedang tergabung di dalam jamaah jihad itu, di mana Rasulullah SAW sudah mempersiapkan, tetapi Rasulullah tidak memberi izin kepada Utsman. Nah, ternyata setelah selesai perang Badar, setelah perang Badar selesai, maka diutuslah Basyirah ini. Apa Basyirah ini? 2 orang pembawa berita gembira. Ini Badar, bukan di Madinah, ya. Dari Badar diutus 2 orang untuk berangkat ke Madinah yang membawa berita gembira.
Zaid bin Harisah, kemudian Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harisah menyampaikan penduduk yang berada di dataran rendah. Abdullah bin Rawahah menyampaikan berita kepada penduduk Madinah yang berada di dataran tinggi. Mereka berdua membawa berita gembira bahwa Allah memenangkan Rasulullah dan para sahabatnya di perang Badar. Tapi bertepatan dengan itu, ya kan? Ketika saya menyampaikan berita gembira, dia mendapat berita duka. Dia menyampaikan berita gembira, tapi pada saat bersamaan dia mendapat berita duka apa? Wafatnya Ruqayyah. Ya, ini salah satu peristiwa yang penting ya. Maka kemudian di sini disebutkan dalam Al-Lu'lu' al-Maknun ini, Rasulullah bersabda, "Inna laka ajra rajulin mimman syahida bahran, mimman syahida badran." Sesungguhnya engkau wahai Utsman mempunyai pahala seseorang yang menghadiri perang Badar, pasang mahu. Nah kemudian yang kedua, hal menarik yang kedua antara perang Badar dan perang Uhud ini adalah awalu aidi fitrin yang murru ala muslimin, Idul Fitri pertama. Ya, jadi kalau kita tuliskan supaya lebih mudah ya, antara Badar dan Uhud 1 tahun ya. Ini terjadi di bulan Ramadan 2 Hijriah. Ini terjadi di bulan Syawal 3 Hijriah. Nah, bismillah. Perang Badar dan perang Uhud ada banyak peristiwa. Satu, wafatnya Ruqayyah. Kemudian yang kedua apa? Idul Fitri pertama. Nah ini hikmahnya apa dari wafatnya Ruqayyah ini? Hikmahnya apa tadi? Utsman, bahwa Utsman bisa mendapatkan pahala orang yang jihad tadi ya. Nah kalau Idul Fitri kemudian tadi ada 2 sahabat Nabi yang diutus untuk memberi berita gembira. Siapa saja tadi? Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Ini tentang Utsman, keutamaan Utsman. Nah dan di sini ada Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Baik, Idul Fitri pertama kita akan bahas. Kenapa ini penting ya untuk dibahas? Nah, kemudian disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maktum. Yang toleh. Ya. Awal Mei di Fitrinya Murul Muslimin. Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Tuhfatul Maktum, beliau berkata seperti ini: wa min ahsanil mawaqi'i wa arwa'is sudafati anna awwal 'aidin ta'ayyada bihil muslimuna fi hayatihim huwa al-'aidul ladzi waqa'a fi Syawal min as-sanati tsaniyah lil hijrah isra al-fathil mubin. Di antara momen yang sangat istimewa, di antara momen yang sangat menarik ya, adalah Idul Fitri pertama yang dirayakan kaum muslimin terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Kenapa? Karena syariat saum itu baru ditetapkan di tahun kedua setelah Hijrah. Jadi penetapan siam Ramadan itu baru ditetapkan di Madinah. Di Mekah tidak. Begitupun dengan ibadah-ibadah ataupun syariat-syariat yang lain banyak yang disempurnakan, diturunkannya di Madinah, termasuk saum. Kalau tahun pertama berarti belum ada.
Tahun kedua ditetapkan saum Ramadan, sekalinya saum langsung perang. Perangnya juga luar biasa, 313 melawan 1000. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan malaikat. Nah, yang menarik, setelah perang Badar usai, kaum muslimin merayakan Idul Fitri bertepatan setelah mereka mendapat kemenangan pada perang Badar. Jadi ini momentum yang luar biasa. Ya, jadi selebrasinya, perayaannya adalah dengan sholat Idul Fitri. Kira-kira bisa dipahami gitu. Ya, jadi bulan Ramadannya kita bersusah-susah, bercapek-capek, ya kan? Idul Fitrinya terasa lebih bahagia karena Allah memberikan kemenangan di bulan Ramadan, perayaannya di bulan Syawal. Dan ini adalah bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, di sini ada pembahasan sekilas tentang hadir Rasul fil Aid. Kita akan bahas sekilas tentang petunjuk Nabi dalam merayakan Idul Fitri. Meskipun kita masih jauh ya dengan Idul Fitri, tapi ini dibahas sekilas supaya masih mengingat. Wa kana min hadhihi Idul Fitri annahu la yakhruju ila shalat hatta yaqula thalathata marat witran. Jadi Rasulullah itu di antara petunjuk beliau dalam merayakan Idul Fitri, yang pertama, beliau tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah untuk sholat hari raya kecuali setelah makan kurma. Salah, berarti tiga butir kurma, atau dalam riwayat disebutkan salasan au khamsan au sab'an, 3, 5 atau 7, yang jelas ganjil, ya kan? Witir jelas ganjil, 3, 5 atau 7. Ini salah satu sunnah yang mungkin kita tidak menjalankannya mungkin ya di bulan Idul Fitri. Nah, ini disebutkan salasan khamsan au sab'an. Kenapa cuma sampai 7? Ya kalau keterusan nanti nggak jadi sholat ya. Pakainya 7 lah kalau misalkan harus makan lebih dari 3. Wa kana Rasulullah yalbasu ajmala siyabihi, dan beliau menggunakan pakaian terindah. Jadi memang wajar kalau kita merayakan Idul Fitri kita beli baju yang bagus, baju baru. Itu udah benar kalau bagian ini ya kan. Ya seperti itu. Dan beliau juga ya, Rasulullah SAW, di antara sunnahnya adalah idza kana yauma idin khalafat tariq, beliau pulang melewati jalan yang berbeda dengan beliau berangkat dari satu gang ini, pulangnya di gang yang lain. Di antara hikmahnya adalah untuk syiar dan untuk bertemu, memberi salam kepada semua orang, pada setiap kaum muslimin yang beliau jumpai. Dan intinya ini adalah litaksura syahadatul biqa, untuk memperbanyak persaksian dari bumi. Kenapa sih Rasulullah SAW ketika sholat Idul Fitri berangkatnya lewat jalan yang satu, pulangnya lewat jalan yang lain? Banyak hikmahnya, untuk menyapa semua orang, untuk syiar kaum muslimin, untuk menciutkan nyalinya orang-orang munafik, dan juga untuk memperbanyak saksi. Karena bumi yang kita injak itu akan bersaksi atas setiap amalan yang kita lakukan. Kalau baik yang kita lakukan, maka bumi ini pun akan bersaksi. Oh, saya diinjak ini ketika saya lewat agak sifat ya, mau kemana misalnya, mau ke Solo. Dalam perjalanan dari Agak Sifat ke Solo, bumi yang kita lewati ini akan bersaksi kalau kita berzikir. Begitu ya, salah satu hikmahnya. Maka bagi bapak-bapak sekalian yang mungkin sering safar keluar kota, safar jauh atau dekat, ya, biasakan untuk berzikir. Dan sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa istighfar, la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh. Dalam perjalanan, barangkali yang ada tugas keluar kota, itu kenapa? Karena setiap
jengkal bumi yang kita lewati akan menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi bumi ini akan bersaksi. Ini di antara hikmahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya zawaj Ali bin Fatimah radhiyallahu anha. Selanjutnya adalah pernikahannya Ali dan Fatimah berkeluarga. Ini penting sekali. Ali bin Abi Thalib tidak lain dan tidak bukan adalah sepupu beliau. Dan kalau kita baca di dalam sirah, ternyata beliau itu sudah menikah dengan Fatimah di tahun kedua Hijriah, tetapi baru berkumpul dalam satu rumah di tahun ketiga. Jadi akadnya tahun kedua Hijriah, kemudian walimahnya tertunda 1 tahun. Jadi setelah perang Badar baru Ali itu bisa hidup bersama dengan Fatimah. Nah, ini diantara hikmahnya luar biasa. Ali ketika menikah dengan Fatimah usianya 25 tahun dan Fatimah usianya 18 tahun. Coba kita lihat pemuda zaman sekarang. Ada yang usianya lebih dari 25 tahun masih jomblo. Mungkin dia pengen perang Badar dulu. Ya. Jadi usia yang ideal kalau kita lihat 25 dan 18, dan ternyata di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Ali itu sudah didahului orang lain. Ada sahabat lain yang melamar Fatimah sebelum Ali melamarnya. Bukan main, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar posisinya adalah mertuanya Rasulullah, tapi juga pengen jadi menantunya. Umar juga demikian. Ya, waktu itu Umar belum menjadi mertuanya Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi Abu Bakar ditolak, Umar pun ditolak. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Nah, karena Rasulullah memang sudah mempersiapkan Fatimah ini untuk Ali. Nah, misalnya kalau dalam Al-Lulu Al-Ma'mun halaman 4 ini disebutkan bahwa qala nafarun minal ansar li Ali, orang Ansar berkata kepada Ali, indaka Fatimah, kenapa kamu tidak melamar Fatimah? Seandainya kamu melamar Fatimah itu bagus bagi kamu, karena begitu ya. Fa'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallam alaihi. Kemudian karena dimotivasi oleh sahabat-sahabatnya, Ali Muhajirin, sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar memotivasi Ali. Alangkah baiknya kalau kamu menikahi Fatimah. Maka Ali pun bergerak, berangkat ke rumah Rasul, fasallam alaihi, kemudian mengucapkan salam, mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah membukakan pintu, menjawab salam, lalu bertanya, mahajatu ibni Abi Thalib, ada kebutuhan apa putranya Abu Thalib ini? Langsung dijawab, Fatimah. To the point, ya. Mungkin dalam situasi yang canggung, nggak tahu mau ngomong apa, ketika ditanya butuh apa, Fatimah ya Rasulullah. Langsung Rasulullah menjawab, marhaban wa ahlan lam yazidhu alaiha. Marhaban itu apa? Menyambut dengan sukacita. Ahlan itu apa? Dianggap sebagai keluarga. Ahlan wa sahlan. Artinya apa? Ahlan, kamu dianggap sebagai keluarga. Sahlan, urusanmu akan kami permudah. Ini kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa orang Indonesia, orang Jawa misalkan ada tamu sugeng rawuh gitu. Kalau orang Indonesia pada umumnya ada kamu udah nggak aja rumah sendiri gitu ya. Nah, orang Arab juga punya bahasa-bahasa gitu. Ahlan masalah, kamu dan dalam keluarga urusanmu akan kami permudah. Nah, ketika Rasulullah memberi jawaban tersebut, maka Ali kembali kepada teman-temannya.
Ya, fakharaja Aliun ala ulaika rahdin minal ansar wa hum yaqtadirunahu. Ali kembali kepada teman-temannya dari golongan Ansar wa hum yaqtadirunahu, dan ternyata mereka sudah menunggu. Jadi bisa dibayangkan ya, Ali di pojok-pojokin, di situ-situ, ayo lamar itu Fatimah datang. Ya, kemudian Ali cambuk, ditanya butuhnya apa Fatimah, kemudian langsung balik lagi ke teman-temannya yang ternyata mereka sudah menunggu. Mawara gimana tadi? Ya, kurang lebih begitu. Mawara apa jawaban Ali? Ma'adri, nggak tahu katanya. Padahal udah jelas-jelas mendapat jawaban marhaban wa ahlan. Nah gitu loh, kadang jomblo ini bukan gak mau nikah, dia butuh motivasi gitu ya, motivasi didorong-dorong ya, seperti itu. Kadang malu-malu ya, padahal mau ya, seperti itu. Nah intinya Rasulullah SAW menikahkan Ali dan Fatimah pada tahun 2 Hijriah, tetapi kemudian tertunda karena Ali belum mempunyai cukup harta. Dan setelah perang Badar, beliau mendapat ghanimah, mendapat jatah harta rampasan perang. Ya, sehingga dengan jatah harta rampasan perang itu beliau bisa membuat walimah. Intinya apa? Walimah itu harus. Ya. Jadi namanya pernikahan itu harus ada pesta. Minimal nyembelih kambing, nggak punya minimal nyembelih ayam. Kasian banget ya, masa cuma ayam gitu. Nah jadi inilah yang disampaikan oleh penulis Abdullah Makmun berkaitan dengan pernikahan Ali dan Fatimah, dan luar biasa, Ali mempunyai harta 480 dirham ketika itu. Dan Rasulullah SAW memberikan doa kepada siapa? Kepada Ali dan Fatimah di malam pertama, sebelum malam pertama. Ya, Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada Ali, la tuhadis sayyan hatta talqani, kamu jangan ngomong apa-apa ya, sebelum kau berjumpa denganku. Maka Rasulullah kemudian berdoa, kemudian ini setelah wudu doanya begini, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi naslihima. Ini doanya mertua kepada menantu dan anaknya yang baru menikah. Allahumma barik fihima, ya Allah berkahilah mereka berdua dalam keadaan senang, wa barik alaihima, maupun dalam keadaan susah, wa barik fi naslihima, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Kemudian di sini disebutkan aulad, anak-anaknya Ali dan Fatimah ada 5, Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulsum, dan Zainab, 3 laki-laki, 2 perempuan. Kita penting ini mengkaji ya, Sirah Nabawiyah, mengkaji keluarga Ali bin Abi Thalib, karena keturunan Rasulullah salah satunya adalah dari Fatimah, dari Fatimah, dan Fatimah menikah dengan Ali. Inilah keturunan Rasulullah SAW yang sampai hari ini mungkin masih ramai ya, nasab keturunan Nabi ya. Begitu ada yang menggugat ya, ada yang membela. Kalau sikap tengah-tengahnya seperti apa? Yang penting bagi kita adalah kalau memang dia bisa membuktikan, ya sudah, kita percaya. Kenapa? Karena saya lebih tahu bapak saya siapa, lebih tahu siapa kakek saya, begitu ya. Apalagi orang Arab memang terkenal menjaga nasab. Kalau ternyata ngaku-ngaku, ternyata bukan Habib asli, ternyata Habib palsu, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagaimana ya akhlaknya, nah itu yang nanti akan membuktikan gitu. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan keabsahan nasabnya, namun disayangkan ada orang-orang yang mengaku habaib gitu ya, tetapi tidak mencerminkan akhlaknya keturunan Nabi, kan begitu. Nah kalau kita bahas, luar biasa akhlaknya Hasan, Husain, luar biasa. Nah diantaranya Hasan yang dibahas di sini. Hasan ini mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, di mana Hasan didoakan oleh Nabi akan mendamaikan 2 kelompok besar. Inna bani hada sayyidun
wa la'allallaha yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini adalah seorang sayyid, tuan, pemuka kaum. Wa la'allallaha yusliha bihi, dan semoga Allah akan mendamaikan fi'ataini 'azimataini, dua kelompok besar dari kalangan umat Islam dengan adanya Hasan ini. Dan ternyata betul kan? Hasan mendamaikan dua kelompok besar. Siapa? Kelompok pengikut Ali dan kelompok pengikut Muawiyah, didamaikan dengan penyerahan Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Jadi Hasan bin Ali setelah wafat ayahnya diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, tetapi beliau menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah. Kepada Muawiyah ini menunjukkan apa? Sikap negarawan, dan supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Jangan sampai hanya urusan politik kemudian menghalalkan segala cara. Maka tahun 41 Hijriah itu dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam setelah sebelumnya terjadi perang saudara antara pengikut Ali dengan pengikut Muawiyah, antara pengikut Ali dengan pengikut Ibu Aisyah. Semuanya diselesaikan oleh Hasan sesuai dengan doanya Rasulullah SAW. Dan ada kisah menarik tentang penamaan Hasan. Jadi ketika Hasan itu lahir, Rasulullah menengok, aku ingin melihat cucuku. Ya. Lalu Rasul bertanya kepada Ali, engkau beri nama apa cucuku ini? Kata Ali, Harb. Harb itu artinya apa? Perang. Kata Rasulullah, jangan kasih nama Harb, ganti kasih nama Hasan. Kemudian lahir anak kedua, ya. Jadi di tahun ketiga Hijriah lahir itu Hasan. Di tahun keempat lahir Husain. Ali memberi nama Harb, sama Rasul diganti Husain. Jadi ketika anak pertama lahir laki-laki dikasih nama Harb, kata Rasul ganti Hasan. Kemudian ketika lahir anak kedua laki-laki dikasih nama Harb lagi sama Ali, ganti Husain. Anak yang ketiga laki-laki dikasih nama Harb. Memang Ali itu pengen terang juga ya. Memang luar biasa, seorang fighter andalan kaum muslimin dalam mubarazah atau perang tanding sebelum pertempuran berkecamuk. Ada mubarazah duel. Ali yang sering maju, makanya Ali itu pengen anaknya juga hebat dalam pertempuran, kasih nama Harb. Tapi kata Rasul, jangan kasih nama Harb. Betapapun Harb itu dibenci sebenarnya, ya kan? Harb itu identik dengan pertumpahan darah. Islam ini agama damai. Gitu. Kalau perang itu opsi terakhir dan untuk menjaga kemuliaan Islam, bukan tujuan, begitu ya. Maka dikasih nama Hasan, Husain dan Muhassin. Dan ini kata Rasulullah, samaituhum bi asma'i waladi Harun Syabrun wa Syabilun wa Musyabbir. Sebagaimana Nabi Harun menamai anak-anaknya Syabrun, Syabir wa Musyabbir, maka Rasulullah pun memberi nama cucunya Hasan, Husain dan Muhassin. Akan tetapi yang namanya Muhassin ini tidak lama usianya. Beliau meninggal ketika usia kecil. Ya, jadi ternyata Ali bin Abi Thalib dan Fatimah menghadapi ujian dalam rumah tangganya. Salah satunya apa? Kehilangan putranya. Di usia yang kecil itu sangat terpukul sekali. Kemudian beliau juga punya perempuan dua, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Ya. Dan Ummu Kulsum inilah yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab melamar Ummu Kulsum binti Ali. Nah, kita tulis di sini nama anak-anaknya Ali. Ya. Siapa tadi? Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhassin, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum. Umar punya alasan logis. Kan kalau kita bayangkan Umar sudah sangat sepuh nih, sudah tua. Itu berarti kan seusia cucunya.
itu ditolak sama Ali. Umar melamar Ummu Kulsum ditolak sama Ali. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Yang satu Sweet Seventeen, yang satu Sweet Diane. Ya kan gitu ya. Yang satu Sweet Seventeen, yang satu Sweet Diane. Jauh, terlalu jauh jaraknya. Tapi Umar punya alasan logis. Apa alasannya? Karena aku ingin mempunyai keturunan yang darahnya bercampur dengan darah Rasulullah. Seakan-akan Umar sudah mempunyai firasat. Memang Umar firasatnya kuat, sangat kuat sekali, bahwa nanti akan muncul kelompok Syiah yang sangat membenci Abu Bakar dan Umar. Padahal Umar itu nikah sama anaknya Ali. Orang Syiah kan mengagungkan Ali kan. Dan Umar itu seakan-akan punya firasat. Makanya beliau ingin sekali punya keturunan yang darahnya bercampur dengan darahnya Rasulullah SAW dengan keluarga Ali dan Fatimah. Coba kita lihat buku-buku Syiah Rafidhah, Isna Asyariyah, itu mereka sangat membenci Umar, sangat membenci Abu Bakar, sampai doanya itu ngeri. Allahumma al-ansur namai Quraisy wa cintaihima wa fintaihima. Ya Allah laknatlah, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy, ya. Yang dimaksud siapa? Abu Bakar dan Umar. Wa bintaihima siapa? Aisyah dan Hafsah. Nah ini mengerikan sekali. Jadi inilah ya basirohnya Umar bin Khattab, luar biasa. Jadi dari kisah-kisah ini kita mendapatkan ibroh-ibroh yang luar biasa. Termasuk tadi ketika kita membahas Idul Fitri, Rasulullah itu memberi contoh apa tadi? Makan kurma. Nah sekarang kita terbiasa nggak mengkonsumsi kurma. Paling cuma pas puasa ya. Padahal kurma itu bagus untuk untuk kesehatan, ya, untuk seluruh tubuh. Itu kurma itu bagus sekali. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, man tasabbaha bisab'ati ajwa lam yadurruhu sihrun wala sumun dzalikal yaum. Barang siapa yang memasuki waktu pagi, dia makan kurma ajwa 7 butir, maka tidak akan berbahaya baginya sihir dan racun pada hari itu. Tapi jangan coba-coba. Maksudnya ini sudah memberikan keutamaan kurma, khusus apalagi kurma ajwa. Intinya akan mempunyai imunitas tubuh yang kuat sekali. Tapi 7 butir setiap hari, ya. Lumayan kan? Kurma ajwa itu lumayan mahal ya. Sihir kebal, racun kebal, tapi harganya lumayan mahal. Tapi insya Allah oke lah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud, dan kita gali hikmahnya luar biasa sekali. Nah kemudian peristiwa selanjutnya adalah memang ini dibahas juga tentang pernikahan Ali dan Fatimah. Ada satu momen di mana Rasulullah itu marah kepada Ali, membela putrinya. Ada. Kenapa? Karena Ali izin poligami, ya. Namanya laki-laki kan. Laki-laki itu pasti pengen poligami, perempuan pasti gak mau dipoligami. Ali izin poligami dan dilarang. Ada yang tahu kenapa? Kata Rasul, gak apa-apa mau poligami, tapi ceraikan dulu Fatimah. Kalau mau nikah berapa orang itu gak apa-apa, tapi ceraikan dulu Fatimah. Karena Fatimah adalah bagian dari diriku. Aku khawatir kalau dia tersakiti, sama saja kamu menyakiti diriku. Padahal menyakiti Rasul itu dosa besar, menyakiti Nabi. Benar ya? Nah jadi boleh poligami, tapi ceraikan dulu Fatimah. Apalagi ketika itu calonnya Ali adalah putrinya Abu Jahal. Gak mungkin ya Rasulullah membiarkan putrinya dimadu oleh putri musuhnya Fir'aun Hadhir Umar. Abu Jahal kan sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam kan? Tidak masuk Islam. Bahkan perang Badar terjadi salah satu sebabnya karena kepongahan dan sifat sombongnya Abu Jahal. Walaupun namanya Abdul Hakam julukannya, orang yang sangat cerdas, tapi jadi Abu Jahal. Kenapa? Karena dia tahu Islam itu benar,
gara-gara beda suku. Rasulullah dari Bani Hashim, kemudian Abu Jahal dari Bani Makhzum. Ini saya kan dari dulu dia tahu kebenaran Islam, tapi dia nggak mau kalau ada nabi dari Bani Hashim, Bani Hashim kalah dari Bani Makhzum. Makanya dibilang Jahal di situ. Hanya gara-gara gengsi. Maka tidak mungkin ya istrinya Rasul, anaknya Rasulullah disandingkan dengan anaknya musuh Rasulullah yang paling bebuyutan. Nggak mungkin. Apalagi ini sebutannya Fir'aun hari rumah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, istiwa yang keempat dibahas di sini adalah munculnya kemunafikan. Zuhurun nifaq wal munafiqin, munculnya kemunafikan dan orang-orang munafik fil Madinah, di Madinah. Kalau kita lihat sejarah Nabi di perang di fase Makkah, maka tidak akan ada itu namanya orang munafik. Karena namanya fase Makkah itu berarti sedang berjuang. Hijrah ke Habasyah sampai 2 kali, diboikot, ya, mengalami ancaman pembunuhan, hidup dalam tekanan. Tidak ada orang munafik dalam masa perjuangan. Tapi begitu umat Islam hijrah ke Madinah, muncullah orang munafik. Dan itu pun tidak langsung muncul, Pak. Munculnya setelah perang Badar. Karena di tahun pertama masih diremehkan. Rasulullah itu masih dianggap sepele. Begitu berhasil mengalahkan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat, maka muncullah orang-orang yang oportunis. Jadi orang munafik itu sebenarnya nggak punya keyakinan, sebenarnya nggak punya akidah, sebenarnya nggak punya agama. Agamanya apa? Keuntungan. Asal untung dia ikut, asal nggak untung nggak mau ikut. Ini orang munafik. Maka di sini disebutkan lam yakun fi Makkah nifaqun li'anna al-muslimina kanu di'afan. Tidak ada kemunafikan di Makkah karena kaum muslimin di Makkah ketika itu diafan dalam kondisi lemah. Wa kana kullu man yadkhulu fil Islam yata'arradu lil khatari wa dharari. Siapapun yang masuk Islam berhadapan dengan bahaya, berhadapan dengan resiko. Fala yadkhulu fihi illa man sadaqa azmu. Tidak ada yang masuk Islam di fase Mekah kecuali orang-orang yang azamnya jujur, tekadnya bulat, imannya jujur, wa qawiya imanuhu, dan imannya kuat. Ya. Tetapi di fase Madinah ini khususnya setelah perang Badar muncullah orang-orang munafik. Kenapa? Karena melihat Islam betul-betul kuat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat apa yang turun berkaitan dengan perang Badar, Mas? Surat apa? Kalau surat apa yang turun berkaitan dengan perang Badar, kan nanti setiap perang penting itu ada surat-surat khusus yang ayat-ayat khusus yang berkaitan dengan perang itu. Pas? Daripada lama, pas aja lah ya. Surat Al-Anfal. Nah, oh iya, saya sih mau jawab itu kan. Surat Al-Anfal, surat ke-8. Itu surat Al-Anfal berbicara tentang perang Badar. Tentang bagaimana orang-orang itu meminta jatah yang lebih kepada Rasulullah ketika Rasulullah membagi ghanimah, membagi harta rampasan perang. Ada 1.000 yang merasa lebih berjasa. Yas'alunaka 'anil anfal. Jadi Al-Anfal itu artinya adalah harta rampasan perang. Allah turunkan, ya kan? Allah turunkan surat ini berkaitan dengan sebagian sahabat yang merasa saya harus dapat jatah lebih banyak. Kenapa? Karena saya berjuang lebih susah ketika perang. Nah, sering terjadi. Kalau kata Profesor Dr. Junahal Ilyas, tadabbur dari perang Badar dari surat Al-Anfal ini apa? Profesor Dr. Junahal Ilyas mengatakan bahwa kalau dulu para sahabat itu sempat terjadi berseteruan gara-gara harta rampasan perang. Ketika berjuang mereka kompak, ketika perang mereka
saling bahu membahu, tolong menolong. Tapi setelah menang, ujiannya adalah ujian harta. Ujian harta. Nah, Profesor Dr. Lina Alilas mengkaitkan dengan kondisi hari ini. Banyak madrasah, pesantren, masjid ketika dibangun dirintis itu dengan semangat ukhuwah, semangat berjamaah. Wah, tapi begitu jamaahnya banyak, masjid jamaahnya banyak, pesantren santrinya banyak, mulai dari situ ada politiknya. Benar kan? Terjadi perpecahan, merasa yang paling berjasa ini. Itu terjadi juga, maka tidak boleh seperti itu karena semuanya itu lillah oleh Rasulullah, semuanya itu milik Allah. Ini salah satu hikmahnya dari perang Badar dan itu saudara. Kemudian hikmah yang lain dalam perang Badar itu ada evaluasi terkait sikap para sahabat yang mereka manusia biasa, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan bahasa yang halus, bukan dengan bukan dengan celaan, bukan dengan cercaan yang keras. Ada evaluasi dan juga ada briefing, persiapan. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Ayat seperti itu. Kenapa? Karena nanti setelah perang ini, ya, ini bukan akhir, tetapi ini baru awal. Makanya kalian harus mempersiapkan diri. Nah itu apa tadi? Zuhurun nifaq wal munafiqin. Di perang Badar musuhnya jelas satu, kaum musyrikin Quraisy. Tapi nanti di perang Uhud mulai ada tuh hambatan dari orang munafik. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Kita coba dulu sampai di sini. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.